Kejar-kejaran mewarnai penertiban pengatur lalu lintas liar alias PAOGA di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang PAOGA berusaha kabur ke dalam area kampus UIN Makassar, namun digagalkan petugas. Pemuda ini kemudian digelandang ke mobil Satpol PP. Sementara di Jalan Andi, Pangeran Petarani, sejumlah PAOGA yang lagi beraksi juga langsung ditangkap. Sempat ada perlawanan dari seorang PAOGA yang memberontak dan berusaha membebaskan diri. Dalam razia yang digelar petugas gabungan Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Dinas Sosial ini, terjaring puluhan PAOGA dan pengemis. Mereka langsung didata dan nantinya akan diberikan pembinaan lebih lanjut. Melakukan penertiban terkait anak jalanan, pengemis, dan pengatur jalan yang disebut PAOGA. Penertiban dilakukan mengingat banyaknya laporan warga yang resah dengan keberadaan PAOGA dan pengemis di jalanan. Tak hanya itu, beberapa dari mereka juga kerap merusak kendaraan warga apabila tidak diberi uang. Tabrakan dua kapal Joloro yang mengangkut penumpang terjadi di Sungai Pangkajene, Kelurahan Jagong, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Akibat tabrakan, satu kapal Joloro terbalik dan tenggelam bersama 12 orang penumpang. Tim SAR gabungan dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Petugas menyusuri sungai dan berupaya menyelamatkan korban. Kapal penumpang yang terlibat tabrakan tengah mengangkut warga pulau untuk berbelanja kebutuhan pokok persediaan Ramadan. Kedua kapal dari Pulau Balang Lompo dan Pulau Salebo. Kondisi kapalnya kan akhirnya mungkin pecah karena tenggelam satunya tenggelam, satu tenggelam, yang satunya tuh yang besar itu tidak, ya tetap saja ya itu kan beberapa penumpang di atasnya. Kalau yang kecil itu hanya semua barangnya semua itu ngapung semua. Sepi tadi kapal yang lain kecuali yang dua tabrakan itu, sekalinya ada kapal ya itu yang kita teriaki supaya menolong itu, dan akhirnya alhamdulillah dari sana satu, dari pulau satu, dari pasar satu itu yang 11 orang berhasil dievakuasi dan mendapat perawatan medis. Sementara satu orang penumpang masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Ya pemirsa, demi anak apapun diusahakan orang tuanya. Namun jangan sampai juga menghalalkan berbagai cara demi memenuhi kebutuhan sang anak. Seperti kasus yang terjadi di Depok, Jawa Barat pemirsa. Seorang ayah nekat mencuri susu di dua minimarket yang berbeda. Aksinya dipergoki karyawan minimarket yang langsung melaporkan kejadian ke pihak berwajib. Penangkapan pelaku bersama istri dan anaknya pun berlangsung dramatis. Pemirsa, selain kasus tadi, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan lain bersama saya, Pram Senjaya. Polisi menetapkan seorang tersangka atas pembunuhan seorang pemuda yang mayatnya ditemukan di Kaliulu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Fakta menunjukkan korban ditenggelamkan dalam kondisi hidup setelah terlibat perseteruan dengan pelaku. Fani Mulya, 23 tahun, ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan pemuda yang jasadnya ditemukan terbungkus terpal di Kaliulu, Desa Karangsetia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan intensif serta visum diketahui korban bernama M. Kiki ditenggelamkan pelaku dalam kondisi hidup. Peristiwa terjadi di gudang milik pelaku di wilayah Kampung Kepuh, Cikarang. Saat itu korban bersama temannya mendatangi pelaku untuk menggadaikan mobil pick-up-nya. Perseteruan terjadi saat korban ditegur pelaku karena ketahuan memasukkan obat ke dalam botol air. Pelaku yang tersulut emosinya kemudian membanting korban hingga tidak sadarkan diri. Menyangka korban sudah tidak bernyawa, pelaku membungkus tubuh korban dengan terpal dan membawanya dengan menggunakan mobil korban ke Kaliulu. Korban kemudian bersama 10 genting dan diceburkan. Saat peristiwa tersebut terjadi, teman korban sedang tertidur. Tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara. Terjadi perselisihan antara PM dan K, sehingga PM itu tadi secara spontan dia melakukan kekerasan, membanting korban, kemudian setelah dicek menurut tersangka nadinya sudah tidak berdenyut.
Tetapi dari hasil laboratorium atau hasil visumnya itu bahwa jenazah meninggal karena tenggelam. Jasad M. Kiki, 19 tahun, ditemukan warga saat sedang memancing di Kali Ulu, Desa Karangsetia, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Warga awalnya menduga jasad korban yang terbungkus terpal dan terikat genteng merupakan bangkai hewan. Kekasih Dea OnlyFans tersangka konten pornografi memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Diperiksa sejak siang hingga malam, kekasih Dea OnlyFans memilih bungkam dan menghindar. Pemeran pria dalam konten bermuatan pornografi di akun Dea OnlyFans hanya tertunduk dan enggan berkomentar saat ditanya wartawan usai dirinya memenuhi panggilan penyidik Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Kekasih Dea OnlyFans yang ditemani kuasa hukumnya itu terus berjalan menuju mobil tanpa memberikan pernyataan sedikit pun. Meski diperiksa sejak siang hingga malam, status pria ini masih sebagai saksi. Dirinya dicecar 28 pertanyaan terkait video asusila dirinya bersama Dea di situs dewasa berbayar OnlyFans. Sebelumnya, Dea OnlyFans alias Gusti Ayu Dewanti sudah ditetapkan menjadi tersangka karena membuat dan menyebarkan konten pornografi. Meski sudah menjadi tersangka, Dea OnlyFans tidak ditahan dan hanya dikenakan wajib lapor. Polisi mendapat jaminan dari keluarga akan kooperatif dalam penyelidikan, serta polisi mempertimbangkan status tersangka sebagai mahasiswi. 1 tahun aktif di OnlyFans, Dea mengaku tiap bulannya mendapat penghasilan 15 hingga 20 juta rupiah, di mana uang tersebut diakuinya untuk biaya hidup sehari-hari. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian cosplay, laptop dan ponsel, serta kartu ATM yang digunakan Dea untuk menampung uang hasil penjualan konten. Seorang penjaga warung kopi ditangkap warga usai gagal memperkosa istri seorang pengendara ojek online di kawasan Bintara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang panik mencoba bunuh diri dan juga mendapatkan bogem mentah dari suami korban. Inilah video amatir saat warga dan pengantar makanan online menarik seorang pelaku percobaan pemerkosaan yang bersembunyi di kolong meja dapur warung kopi. Pelaku yang merupakan penjaga warung kopi di kawasan Bintara, Kota Bekasi itu akhirnya pasrah dan tidak berdaya saat digelandang warga. Sebelumnya pelaku mencoba memperkosa istri seorang pengantar makanan online. Saat itu korban ditinggal suaminya yang mendapat orderan. Korban yang dibekap dan diseret ke dapur oleh pelaku melawan dan berteriak minta tolong hingga didengar warga. Pelaku yang terdesak sempat mencoba bunuh diri, namun dicegah warga. Saya lihat tadi dia kayaknya udah merasa kayak kacau atau stres lah gitu loh, karena ketahuan seperti itu gitu loh. Pelaku sendiri udah mengakui Pak kalau dia melakukan percobaan? Iya, tadi sempat ditanya juga, dia mengatakan dia katanya hilaf. Iya, dia mengakui perbuatannya, katanya sudah memang melakukan percobaan seperti itu. Dan korban juga tadi sudah menceritakan secara detail, kronologis itunya, memang itu sudah terjadi percobaan pemerkosaan ya. Pelaku kini berada di Polsek Bekasi Kota untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara polisi belum bersedia memberikan keterangan terkait motif pelaku nekat mencoba memperkosa korban. Sementara itu pemirsa, seorang pemuda berhasil ditangkap dan dihajar warga usai ketahuan mencabuli 2 anak laki-laki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk melancarkan aksinya, pelaku mengiming korban dengan sejumlah uang dan dijanjikan dibelikan ponsel. Video amatir merekam seorang pria diamuk warga setelah ketahuan mencabuli 2 anak laki-laki di bawah umur di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Masa yang geram dengan perbuatan bejat pelaku terus berusaha menyerang. Aksi pelaku terbongkar setelah korban menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada guru ngajinya. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengiming-iming korban dengan sejumlah uang dan akan membelikan ponsel. Saya langsung bilang ke bapak, Pak ini mah saya nggak mau cuma ditanya-tanya doang orang ini, saya mau ditangkap gitu, soalnya anak-anak nggak mungkin bohong gitu kan. Yang nangkap warga, iya, warga. Terus abis ditangkap dia kemana? Habis ditangkap dibawa ke balai desa, terus langsung ke Kapolsek ini. Masa menyerahkan pelaku ke Polsek Jonggol dan kini dalam penyidikan PPA Polres Bogor. Warga berharap pelaku diadili sesuai hukum yang berlaku.
Seorang siswi SMA di Bukit Tinggi, Sumatera Barat diperkosa seorang pemuda pengangguran bersama dua temannya. Korban diperdaya usai berkenalan di media sosial dan diajak untuk bertemu. Tim gabungan Polres Bukit Tinggi dan tim Kelewang Polresta Padang menangkap RP, pemuda 23 tahun yang merupakan pelaku pemerkosaan siswa SMA. Pelaku ditangkap saat bersembunyi di rumah keluarganya di daerah Cengkeh, Lubuk Begalung, Kota Padang. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan dan mengakui perbuatan bejat tersebut dilakukan bersama dua rekannya di Kota Bukit Tinggi. Korban dan pelaku berkenalan di media sosial. Korban diperdaya saat diajak bertemu di salah satu rumah kosong dan diperkosa. Pelaku lalu mengajak dua rekannya untuk memperkosa korban, lalu kabur meninggalkan korban yang sudah tidak berdaya. Laporan pengaduan dari keluarga korban yang melaporkan bahwa anak korban telah dilecehkan, dilakukannya pemerkosaan oleh tersangka di daerah Kamang di Bukit Tinggi. Dari awalnya mereka chattingan dari Facebook, berpacaran, diiming-imingi mau bertemu, akhirnya dilakukannya pemerkosaan. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Bukit Tinggi. Polisi kini memburu dua rekan korban yang diduga kabur keluar kota. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang oknum anggota Satuan Polisi Pamung Praja di Kota Surabaya, Jawa Timur ditangkap lantaran memperkosa wanita pemandu lagu di tempat hiburan malam di kawasan Rungkut. Korban diperkosa saat tidak berdaya karena mabuk minuman keras. Inilah KT, oknum anggota Satuan Polisi Pamung Praja Kecamatan Semampir, Surabaya, yang ditangkap lantaran memperkosa seorang pemandu lagu karaoke di kawasan Rungkut, Kota Surabaya. Ia ditangkap setelah korban yang keberatan melaporkan tindak perkosaan itu ke Polrestabes Surabaya. Menurut polisi, kejadian ini bermula saat korban menemani pelaku dalam ruangan karaoke hingga keduanya alami kondisi mabuk minuman keras. Korban yang pindah ruangan untuk berganti baju tertidur di sofa karena mabuk dan diintip pelaku. Pelaku yang tergoda lalu masuk ke ruangan dan memperkosa korban. Telah menemani tamu dalam keadaan mabuk sehingga dia tidak bisa pulang. Akhirnya sama manajemen diperkenankan untuk tidur di ruangan ganti LC itu. Terus pelaku ini bisa melakukan persetubuhan bagaimana, Bu? Untuk persetubuhannya pelaku belum mengakui, jadi memang saat itu pelaku ini dia tidur di situ dengan alasan dia akan, karena ada LC yang mabuk, dia izin ke manajemen untuk tidur di situ. Sementara itu pelaku tidak mengakui perbuatannya. Dirinya hanya mengangkat korban yang terjatuh di lantai ke atas kursi sofa saat tidur. Tidak ada, Bu. Saya betulin kakinya yang ke kiri lalu ke kanan sama kepalanya karena kasihan. Kalau enggak nanti kebentur ke bawah. Terus sampai melakukan apa itu? Enggak. Ada bercak sperma itu? Bercak sperma yang mana, Pak? Saya kurang paham. Semenjak kasusnya viral, pelaku sudah diberhentikan dari Satpol PP Kecamatan Semampir lantaran statusnya masih tenaga lepas atau outsourcing. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polrestabes Surabaya dan terancam hukuman 9 tahun penjara. Di bawah umur menjadi korban terduga paksa oleh 11 remaja yang juga masih di bawah umur. Ironisnya lagi, pelaku utama merupakan mantan kekasih korban. A, 18 tahun, salah satu pelaku pencabulan terhadap seorang gadis di bawah umur yang merupakan mantan pacarnya, diamankan kepolisian Polres Majalengka. A ditangkap setelah dilaporkan orang tua korban yang melihat video asusila anaknya yang diruda paksa secara bergantian oleh A dan teman-temannya. Sebelumnya korban diajak bertemu dan pesta miras oleh A. Korban diancam jika tidak mau menemui A, maka video asusila mereka saat pacaran akan disebar. Setelah korban datang, A dan teman-temannya meruda paksa korban secara bergantian. Sementara para pelaku lainnya yang rata-rata berumur 12 hingga 15 tahun ini kini sudah diamankan polisi dan dalam pemeriksaan. Betul, semuanya di bawah umur. Untuk korban sendiri itu adalah mantan pacar dari pelaku utama. Ternyata di tempat tersebut
saudara A, tersangka, sudah menyiapkan minuman berupa ciu. Jadi mereka mabuk bersama. Pesta miras itu? Betul. Setelah itu mabuk, barulah tersangka saudara A menghubungi rekan-rekan yang lain, menawarkan untuk berhubungan badan juga dengan korban. Akibat perbuatannya, A dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Pemirsa, bagi orang tua, waspada lingkungan anak-anak Anda bergaul. Beri edukasi kepada anak agar bisa menolak ajakan tak terpuji dari orang lain meskipun orang terdekatnya. Ya pemirsa, lantaran saingan bisnis prostitusi online dengan modus open BO, remaja 13 tahun dianiaya 4 temannya. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama Realita.